Lanjutan cerita kiat pemulihan negara berutang ala Pangeran Jenius dari novel volume 11, chapter 4. Judul, Hilangnya Legenda. Kamar tamu mewah di Mansion Forest menampung Wayne dan Ninim. Tentang apa yang Felid katakan. Wayne memecah kesunyian. Bukankah dia membutuhkan mahkota pelangi karena dia tidak bisa menyatukan Patura sendiri? Dan sekarang harta karun itu hancur berkeping-keping. Apa pendapatmu tentang situasi kita? Ninim mengangguk kecil. Menurutku permainan sudah berakhir. Ini skakmat. Sepertinya begitu. Wayne mencakar kepalanya dengan tangannya. Kelompok itu telah tiba di tempat Foras pagi hari. Mereka semua butuh waktu untuk istirahat. Seluruh kru kapal sudah diperintahkan untuk tidak melaporkan kedatangan mereka kepada Foras. Tapi itu tidak akan lama sebelum Foras mengetahuinya. Lagi pula, sebagian besar pelaut awalnya dipinjam dari Foras. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, kebenaran akan mencapai seluruh pelosok Patura. Jika itu terjadi, Legul akan menang. Saat ini, Legul memiliki kekuatan angkatan laut terkuat di wilayah ini. Kelompok Wayne perlu bergandengan tangan dengan para pemimpin pulau untuk mengalahkannya. Tetapi sekarang mereka kehilangan pengaruh. Aku ingin tahu apa yang harus kita lakukan. Ninim menyilangkan lengannya. Felid sudah bersembunyi di kamarnya. Saya menduga dia hancur. Tapi kami tidak bisa membuang waktu kami di sini. Kita harus ingat bahwa kita mungkin harus mencuci tangan kita dari ini dan meninggalkannya. Wayne adalah orang luar. Pengaruh delegasinya terbatas karena mereka tidak memiliki akar di sini, tetapi itu juga berarti mereka dapat melarikan diri dengan cepat jika perlu. Utara dan selatan tidak pernah benar-benar berinteraksi satu sama lain. Kita bisa membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri jika perlu. Ucap Ninim. Ninim benar, tapi Wayne merasa sedikit simpatik. Selain itu, Wayne bukannya tidak punya rencana untuk membalikkan keadaan. Pangeran Wayne, Anda telah kembali. Pintu terbuka untuk menunjukkan Tolcela. Dia telah kembali dari pengamatan angkatan lautnya dan sekarang menatap Wayne dengan senyum lebar. Saya minta maaf karena saya tidak bisa berada di sana untuk menyambut Anda, dia mengoceh. Saya tidak bisa menarik diri dari membantu pesta untuk merayakan kemenangan Anda. Anda tahu, saya mengharapkan tidak kurang dari Anda, Pangeran Wayne. Memprediksi pasang surut pertempuran bukanlah hal yang luar biasa. Sekarang saya bisa melihat bagaimana Anda mengalahkan ayah saya. Tolcela berhenti di tengah kalimat, memperhatikan ekspresi tegang Wayne. Kenapa kamu terlihat begitu cemas? Apakah ada masalah? Anda memiliki mahkota pelangi, bukan? Ya, kami memilikinya. Wayne mengangguk. Sepertinya kabar pecahnya mahkota pelangi belum sampai ke telinganya. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Oh ya, di mana Sir Felid? Ninimlah yang menjawab. Sir Felid memberitahu kami bahwa dia memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan dan pergi ke kamarnya. Dia mungkin akan berada di sana untuk beberapa waktu. Kalau begitu ayo pergi. Saya sudah menyiapkan tempat. Baiklah, apakah kita akan berbicara di kamar Anda, Putri Tolcela? Tanya Wayne. Tolcela menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum padanya. Tidak, kita akan pergi ke pantai. Setibanya di pantai, Tolcela membuka pembicaraan. Mengapa Anda tampak begitu bingung, Pangeran Wayne? Lihat sekeliling kita. Tidak ada orang lain di pantai ini. Lebih baik di sini daripada di ruangan dengan saksi tersembunyi. Saya setuju, tapi saya punya satu pertanyaan. Apa itu? Mengapa kita berpakaian seperti ini? Tanya Wayne. Wayne dan Tolcela memakai pakaian renang. Kami memberitahu yang lain bahwa Anda sedang bersantai di tepi pantai. Bukankah aneh jika kita tidak memakai pakaian renang? Apakah itu benar-benar aneh? Wayne punya kecurigaan. Tapi Tolcela mendekatinya, mencoba menghilangkan perasaan itu. Selain itu, Pangeran Wayne, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang sosokku? Wayne melihat pakaiannya dari atas ke bawah. Sungguh datar. Tolcela menendang Wayne. Kamu tidak mengerti. Tubuhku masih tumbuh.
Suatu hari, saya akan dewasa. Dengarkan baik-baik. Sosok saya tidak kekanak-kanakan ini hanya masih dalam perkembangan. Aku akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk menebus diri Anda sendiri. Sungguh kecil, Tolcela kembali menendang Wayne. Bolehkah aku mengganti kembali ke pakaianku yang normal? Ninim bertanya, menutupi tubuhnya dengan kain panjang. Apa yang membuatmu malu? Pernah dengar, semua yang cantik menjalani hidup yang bermartabat. Kamu tidak perlu meringkuk karena malu, desak sang putri. Hadapi matahari dan keluarkan dadamu. Melihat Ninim memakai baju renang, Wayne mengatakan, itu terlihat bagus untukmu, Ninim. Mari kita bahas pokok pembicaraan, kata Tolcela untuk memulai. Sang putri berbaring di atas tempat tidur yang ditenun dari kulit pohon. Saat Anda sibuk dengan urusan Anda kemarin, saya mencari informasi. Saya meneliti latar belakang Legul dan mengonfirmasi sesuatu yang menarik. Apa itu? Dia didukung oleh Van Helio. Bahkan Wayne pun terkejut. Van Helio adalah sebuah negara di bagian barat daya benua, sebanding dengan negara Soljes di utara karena dua alasan. Itu memiliki jumlah kekuatan militer yang hampir sama, dan Van Helio memiliki Steel sebagai Holy Elite, sama seperti Soljes memiliki Raja Gruyere. Saya tidak dapat mengatakan apakah Steel memiliki hubungan langsung dengan Legul, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia mendapat dukungan Van Helio, dan merekalah yang menjaga armadanya. Dapatkah Anda menebak, Pangeran Wayne, apa yang diincar Van Helio dan mengapa mereka mendukung Legul? Tentu bukan karena kasihan pada anak yang dibuang itu. Legul pasti menawarkan manfaat yang sama. Untuk menetapkan Patura sebagai jembatan dan menyerang kekaisaran. Suara Wayne dan Tolcela tumpang tindih dengan sempurna. Sepertinya kita berdua sampai pada kesimpulan yang sama, katanya. Itu satu-satunya yang masuk akal. Meskipun Patura sedikit condong ke barat, itu tetap netral. Jika itu sejajar dengan bagian benua itu akan mengganggu keseimbangan kekuatan di selatan. Penduduk pulau tidak mungkin melakukan banyak perlawanan. Bagaimanapun, mereka memiliki sejarah yang buruk dengan kekaisaran. Jika kekaisaran stabil, Barat tidak akan memiliki kesempatan menang dari kekaisaran, bahkan dengan angkatan laut Patura di sisinya. Ucap Wayne. Benar. Namun, bukan itu masalahnya sekarang. Pangeran Kekaisaran masih berjuang untuk tahta. Jika rencana Steel dan Legul berhasil, mereka dapat menyusup ke tempat-tempat jauh di dalam kekaisaran. Wayne setuju dengan penilaian ini. Faktanya, dia pikir itu sangat mungkin. Nah, sekarang setelah itu keluar, kita bisa melanjutkan pembicaraan kita secara rahasia. Bibir Tolcela tersenyum lebar. Jadi, bagaimana kalau kita membunuh Velit dan bergabung dengan Legul? Rasanya seperti angin sedingin es bertiup melintasi pantai yang terpanggang. Wayne dan Tolcela saling memandang. Ketegangan terlihat jelas. Putri Tolcela, apa saya tidak salah dengar? Tanya Wayne ragu. Tidak. Saya memang mengundang Anda untuk meninggalkan kekaisaran dan bergabung dengan Barat. Dia mengatakan ini seolah-olah itu bukan apa-apa. Ninim dan Tolcela mengamati daerah itu. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun mendengar percakapan ini. Tidak ada orang lain di pantai yang kosong. Itulah sebabnya Tolcela memilih tempat ini. Aku tahu Natra membutuhkan perlindungan kekaisaran beberapa tahun yang lalu. Tapi keadaan telah berubah, jelasnya. Anda mengambil tambang emas dari Marden, memenangkan perang melawan Kafarin, menganeksasi bekas wilayah Marden, dan membentuk aliansi persahabatan dengan Soljes dan Delunio. Natra bukan negara kecil lagi. Siapapun dapat melihat sekarang bahwa itu tidak bisa diremehkan. Saya harus mengatakan itu memalukan untuk mendengar Anda memuji kami begitu tinggi. Wayne mengangkat bahu sambil bercanda, tapi matanya sepertinya tidak tersenyum. Anda memiliki aliansi dengan negara timur dan telah menjalin persahabatan dengan dua negara barat. Ini akan baik-baik saja di dunia yang damai, tapi sekarang adalah masa perang. Tak pelak, Anda akan membuat pilihan antara timur dan barat suatu hari nanti. Pernyataannya tidak berlebihan.
Wayne sendiri telah mempertimbangkan ini. Nyatanya, hari perhitungan sepertinya sudah dekat. Sebagai Putri Soljes, saya sarankan Anda memilih Barat. Saya menyadari hubungan Anda kepada Kekaisaran, tetapi kita juga tahu bahwa Kekaisaran sedang terjebak dalam kekacauan perebutan tahta. Apakah Anda punya alasan untuk tetap di kapal yang tenggelam itu, Pangeran Wayne? Jika Anda bergabung dengan ayah saya dan memulai invasi dari Patura, saya yakin kita bisa mengalahkan Kekaisaran. Tolcela berhenti sejenak. Dia menatap tajam ke arah Wayne, mengukur reaksinya. Itu agak menawan, dan Wayne tersenyum sebelum menjawab. Ada dua hal yang ingin kukatakan padamu, Putri Tolcela. Biarkan kami mendengarnya. Tolcela mengangguk. Saya belajar di Empire pada kesempatan sebelumnya. Mempertimbangkan pengalaman saya harus mengatakan Anda terlalu optimis jika Anda pikir Anda bisa mengalahkan Kekaisaran. Maksudmu mereka masih kuat meski terlibat dalam kekacauan yang menyedihkan, tanya Tolcela. Ada buktinya. Bagaimanapun banyak pihak di Kekaisaran yang menolak terlibat dalam perebutan kekuasaan. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang dalam bayang-bayang dan memfokuskan energi mereka untuk menjaga agar Kekaisaran tetap hidup. Jika Barat menyerang, mereka akan bersatu dan bangkit. Ekspresi Tolcela mengatakan dia enggan menerima ini. Karena dia tidak pernah menginjakkan kaki di Kekaisaran, dia pasti merasa sulit untuk percaya bahwa itu bisa memiliki orang-orang seperti itu sambil menghabiskan sumber dayanya dalam perebutan suksesi. Wayne mengetahui ini dengan sangat baik. Dia telah melihat Kekaisaran dengan kedua matanya sendiri. Para pembesar mereka adalah nasionalis sejati. Negara itu tidak bisa dianggap enteng karena situasinya saat ini. Baiklah kalau begitu. Lupakan rencanaku yang sembrono dan maafkan aku karena bertindak untuk kepentingan diriku sendiri. Aku hanya ingin melihatmu dan ayahku berdampingan di medan perang. Kata Tolcela. Saya tidak banyak membantu dalam hal pertempuran. Balas Wayne. Jangan berkata seperti itu. Bukankah romantis untuk melihat suamiku bertarung bersama ayahku? Ya, saya khawatir saya tidak tahu banyak tentang itu. Tunggu, apa maksudnya suamiku? Tanya Wayne. Iya. Jika Anda berencana untuk berperang melawan negara timur dengan ayah saya, kita perlu mengamankan aliansi melalui pernikahan. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengizinkan wanita simpanan. Tolcela menatap tajam ke arah Ninim. Ajudan itu mengalihkan pandangannya dengan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia melanjutkan. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Apakah Anda yakin tidak ingin bergabung dengan Legul? Bagaimanapun, darah hanya akan tumpah di Kekaisaran dan Van Helio. Natra bisa tetap tidak terlibat, tapi saya membayangkan Kekaisaran mungkin mencoba membentuk aliansi dengan Anda, memberi Anda tawaran yang tidak bisa Anda tolak, jika keadaan menjadi berantakan di selatan. Sebelum membahas itu, nada suara Wayne menurun. Saya ingin mengonfirmasi ini sebelumnya, bagaimana sebenarnya rencana Anda untuk kemitraan antara saya dan Legul? Bawakan saja dia kepala Velit dan mahkota pelangi. Dengan begitu kita bisa memiliki bargaining posisi. Jawab Tolcela. Ya, kurasa itu masuk akal. Mengapa begitu cemas? Apakah ada sesuatu yang membuatmu khawatir? Tanya Tolcela. Aku benci mengatakan ini, tapi mahkota pelangi rusak saat kami mencoba merebutnya. Apa katamu? Tolcela berkedip padanya. Dia duduk diam sejenak sebelum dengan gugup meminta informasi lebih lanjut. Maksudmu pasti ada sedikit yang terkelupas di sekitar tepinya, kan? Mungkin yang terbaik adalah yang saya tunjukkan, kata Wayne. Saat itu, Nining kembali dengan membawa beberapa buah. Dia mengeluarkan yang berair dan menghancurkannya berkeping-keping tepat di depan Tolcela. Seperti itu, kata Wayne. Tolcela memekik. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu membawanya kembali? Apa maksudmu kau tidak bisa menyatukannya kembali? Tanya Tolcela. Kami mengumpulkan fragmen sebanyak yang kami bisa, tapi kurasa Legul tidak menginginkannya seperti itu,
Dia jelas akan menjadi gila dan memenggal semua kepala yang terlihat, termasuk kepalamu dan milikku, ucap Tolcela. Wayne meringis. Dia bisa membayangkannya. Aku tidak percaya ini terjadi. Oh tidak. Jika terungkap bahwa saya adalah bagian dari ini, hubungan diplomatik Soldiers dengan Van Helio bisa dalam bahaya. Saya harus melakukan segala daya untuk memastikan keterlibatan saya tidak pernah diketahui. Kata Tolcela. Saya minta maaf. Ucap Wayne. Berani-beraninya kamu mengajukan permintaan maaf kosong dengan wajah lurus. Tolcela memegangi kepalanya dan menatap ke arah Wayne. Jadi apa yang akan Anda rencanakan Pangeran Wayne? Felid tidak akan memiliki kesempatan tanpa mahkota pelangi. Terlepas dari peluangnya, kami tidak akan kemana-mana jika Tuan Felid menolak meninggalkan kamarnya. Aku ingin dia bergabung dengan kita secepat mungkin, tapi... Saat itu, Wayne melihat bayangan manusia merayap ke arah mereka dari jantung pulau. Itu adalah pelayan Felid, Apis. Maafkan aku, kata Apis, berlutut di depan mereka. Tuan Felid ingin berbicara dengan Pangeran Wayne. Saya minta maaf, tapi saya minta Anda pergi ke kamarnya. Katakan padanya aku akan segera ke sana. Wayne menoleh ke Ninim, berbisik di telinganya. Sepertinya Wayne harus menghadapi ini. Wayne pun menuju kamar Felid. Tuan Felid, saya telah membawa Pangeran Wayne. Suara dari sisi lain pintu membangunkan Felid dari lautan ingatannya. Apis memasuki ruangan bersama Wayne dan Ninim. Saya minta maaf karena memanggil Anda ke sini, Pangeran Wayne. Tidak masalah sama sekali, jawab Wayne. Sepertinya kamu sudah merenung. Apakah karena kami kehilangan mahkota pelangi? Wayne bertanya sambil duduk. Felid menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya hanya mengingat kenangan yang tidak menyenangkan. Hancurnya mahkota pelangi akan menimbulkan masalah di masa depan, tapi sebenarnya aku lega. Saya dapat melihat kilauan mahkota pelangi bisa menggoda orang. Setelah itu Wayne bertanya, kamu tidak berencana untuk menyerah? Sedikit pun tidak, kata Felid. Baiklah. Dalam hal ini, saya punya satu rencana. Namun, Sir Felid, Anda harus memiliki tekad dan keterampilan akting. Kata Wayne. Itu cocok untukku. Kata Felid. Wayne menyeringai. Pertama, ayo bawa semua kelil ke sini secepat mungkin. Di tempat lain, faksi Legul menguasai tanah Rodolphe setelah mengalahkan dua kelil lainnya yakni Emelens dan Sandia. Namun setelah menguasai pulau itu, baik mahkota pelangi maupun Rodolphe tidak dapat ditemukan. Menurut saksi mata yang ditangkap, Rodolphe menghilang tak lama setelah dia dikelilingi oleh 3 armada, meninggalkan bawahannya. Mereka tidak akan melakukan perlawanan, tetapi mereka tampaknya tidak setuju tentang kepada siapa mereka ingin menyerah, dan Legul telah menghilang sebelum mereka dapat mengambil keputusan. Setelah sedikit menyelidiki, dia mengetahui ada jalur rahasia dari Mansion yang menuju ke terumbu karang. Tidak diragukan lagi Rodolphe telah menggunakan jalan ini untuk melarikan diri. Namun, tujuannya tidak diketahui. Legul tidak tahu di mana Rodolphe sekarang berada. Tapi dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan mahkota pelangi dan menjadi penguasa lautan. Legul bersemangat untuk terus mencari keberadaan Rodolphe. Selama itu, dia tidak pernah menyadari bahwa adik laki-lakinya Felid membuat keputusan sulit secara tertutup. Wayne dan Felid lebih dulu menghubungi kelil dan bekerja di belakang layar secara rahasia. 5 kelil berkumpul di ruang konferensi yang redup di dalam perkebunan Foras. Foras, Emelens, Sandia, Corvino, Edgar, pemimpin sejati Kepulauan Patura. Dalam konferensi itu kelima kelil saling berdiskusi satu sama lain. Dan Fora mengatakan kepada yang lain bahwa Rodolphe telah terbunuh. Semua orang menatapnya dengan kaget. Apakah dia menggertak? Tidak mungkin. Orang tua ini memberi mereka informasi berharga hanya jika itu adalah kebenaran. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana dengan mahkota pelangi? Saya ingin mendengar penjelasannya, Sir Foras. Akhirnya, Sandia berbicara dengan tatapan hati-hati di matanya. Jadi,
Tugas siapa itu? Tanya Sandia. Jawabannya jelas. Dia baru saja tiba. Semua mata tertuju ke pintu masuk ruangan. Di sana berdiri seorang pria lajang. Terima kasih sudah datang. Felid Zarif, putra almarhum Alois Zarif. Corvino adalah yang pertama membungkuk. Yang lain mengikuti, mengungkapkan kelegaan mereka atas kesehatannya yang baik. Itu tidak lebih dari basa-basi. Bagaimanapun, mereka semua tahu dia telah ditangkap oleh Legul dan tidak ada di antara mereka memilih untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Terima kasih. Saya juga senang melihat Anda semua dalam semangat yang baik. Edgar tidak mengharapkan tanggapan Felid. Dia mendengar pria itu menjalani interogasi yang melelahkan selama penangkapannya. Edgar sedang menunggu keluhan atau komentar sarkastik, tetapi Felid menatap langsung ke arah mereka tanpa sedikit pun kebencian. Sikap yang begitu bermartabat sangat mengagumkan. Corvino angkat bicara. Jadi, Tuan Felid, Sir Foras sudah menyebutkan kematian Sir Rodolphe, saya yang sendiri yang membunuhnya. Mereka terdiam tidak tahu harus berkata apa. Felid kemudian berkata, aku mempercayakan mahkota pelangi kepada Rodolphe untuk memberontak melawan Legul, tapi dia bersekongkol untuk menggunakan kekuatannya, untuk tujuannya sendiri. Sebagai satu dengan darah Zarif mengalir melalui nadinya, saya menurunkan hukumannya. Apakah ada yang keberatan? Kelil menatap satu sama lain. Kami tidak keberatan, ucap Foras diikuti oleh yang lain. Wajar jika menggunakan mahkota pelangi, harta karun terbesar di pulau kami, untuk keuntungan pribadi layak dieksekusi. Saya tidak keberatan dengan eksekusi Sir Rodolphe. Tapi, Tuan Felid, jika dia terbunuh oleh tanganmu, maka mahkota pelangi ada di sini. Felid mengangkat tangannya, dan Apis muncul di pintu masuk dengan sebuah kotak. Dia berdiri di sampingnya dan membukanya dengan sangat hormat. Di dalamnya ada cangkang yang bersinar dengan warna pelangi. Emelens dan Sandia secara naluriah bangkit dari tempat duduk mereka. Foras dan Edgar tetap tidak bergerak. Corvino meliriknya ke samping, memiringkan kepalanya. Bukankah itu terlihat sedikit membosankan? Dia ingin bangun dan mengkonfirmasi masalah untuk dirinya sendiri, tetapi jelas bahwa melakukan itu tidak mungkin dalam situasi saat ini. Bagaimanapun, mahkota pelangi aman. Baiklah, kalau begitu, haruskah kita membahas masalah yang sedang dihadapi? Felid memfokuskan kembali perhatiannya ke para kelil. Dia dalam kesehatan yang sempurna dan memiliki mahkota pelangi. Ini syarat untuk membimbing mereka ke dalam diskusi utama. Tidak perlu dikatakan bahwa Legul telah membawa kekacauan di Patura. Sebagai penerus ayah saya harus melenyapkannya secepat mungkin. Untuk melakukan itu, saya meminta bantuan dari setiap kelil. Petik 2. Kali ini, kelil lain memandang Foras. Permintaan Felid sesuai dengan harapan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana Foras, yang melindungi Felid, akan menjawab. Apakah dia memutuskan untuk bergabung dengan Felid akan berdampak pada apapun yang terjadi selanjutnya. Namun, Foras tidak bergerak. Dia tidak berusaha untuk mengamati reaksi orang lain dan duduk dalam diam. Ini menyiratkan jarak antara Foras dan Felid. Mendengar itu, para kelil saling menatap, berpikir untuk menjadi pemenang di akhir pertempuran nanti. Aku punya satu hal lagi yang ingin kuberitahukan pada kalian semua. Mata semua kelil beralih ke Felid. Aku sudah membenci mahkota pelangi sejak aku masih kecil, tidak memberi mereka waktu untuk memilah-milah pikiran mereka. Felid melanjutkan. Apakah mahkota pelangi memberikan kekuatan fisik kepada pemiliknya? Apakah itu memungkinkan seseorang untuk menangani kapalnya dengan lebih banyak keterampilan? Apakah itu menenangkan angin dan ombak? Tidak. Itu tidak lebih dari permata, katanya. Tapi permata sederhana itu adalah pertanda kematian. Itu memiliki sejarah kotor yang mencakup Rodolphe. Tunggu, Emelens tergagap, merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Felid tidak memedulikannya. Dia berpikir, ini adalah kutukan. Para kelil menelan ludah. Mereka semua punya firasat bahwa ini mungkin masalahnya.
Mahkota pelangi adalah kekuatan penghancur yang menarik orang masuk, itulah mengapa ia memiliki pesona yang hampir mustahil untuk ditolak. Aku yakin mahkota pelangi adalah hadiah suci yang dianugerahkan kepada Malaze oleh para dewa, tapi sekarang sudah berlumuran darah. Bahkan sekarang, mahkota pelangi ini melahirkan perang. Felid sepertinya melihat ke dalam kelil. Emelens, Sandia, dan Corvino mengalihkan pandangan mereka, sementara Foras dan Edgar mengamati setiap gerakan Felid. Sebelum datang ke sini, saya membuat 2 sumpah. Felid perlahan mengambil mahkota pelangi dari dalam kotak, bahwa saya akan mengalahkan saudara saya dan memulihkan perdamaian di Patura. Dia mengangkat harta itu sebelum para kelil bereaksi. Dan aku akan membebaskan pulau-pulau dari mahkota pelangi. Sesuatu menabrak tanah. Itu adalah melodi terakhir dari mahkota pelangi yang dilemparkan dengan keras ke lantai. Mata kelil melebar, pecahan warna-warni tersebar di depan mereka. Felid berbicara lagi. Ini adalah jawabanku. Apa yang kamu lakukan? Emelens berteriak lebih dulu. Ah, tidak. Corvino berlutut untuk mengumpulkan potongan-potongan di kakinya. Apakah kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan? Sandia berseru sambil melompat dari kursinya. Ini bekerja Wayne, pikir Felid. Yah, semua sandiwara Felid merupakan rencana Wayne. Setelah itu pikiran Felid kembali ke konferensi. Saya mengerti implikasi dari tindakan saya, Sandia. Ini akan mengurangi jumlah darah yang tertumpah di masa depan. Ucap Felid meneruskan aktingnya. Mulai saat ini dan seterusnya, saya akan melanjutkan sejarah kita. Aku akan mengalahkan Legul dan memimpin negara yang belum berpengalaman ini dan bergantung pada otoritas Dewa Mahkota Pelangi. Jika Anda masih memilih untuk mengejar bayangan Mahkota Pelangi, Anda dapat pergi sekarang. Ruang konferensi hening. Hanya napas Felid yang tersengal-sengal yang terdengar. Sebuah suara perlahan memanggil. Seseorang berkata memecahkan keheningan, itu adalah Foras. Veteran tua itu tetap diam sampai saat itu, tetapi dia memandang pemimpin muda itu. Perjalanan seorang perintis yang telah kehilangan bimbingan para dewa adalah suram. Jika Anda tersesat di jalan yang salah, Anda membawa orang-orang itu bersama Anda. Tanggung jawab itu akan ditempatkan di pundak Anda, dan para dewa tidak akan ada di sana untuk menyelamatkan Anda. Siapapun yang tidak bisa memikul tanggung jawab itu tidak cocok menjadi seorang ladu, jawab Felid. Kurasa itu bodoh bagiku untuk menanyaimu seperti itu. Foras berdiri dari kursinya dan berlutut di depan Felid. Aku, Foras, menawarkan pedang dan helmku padamu. Foras sudah mulai bergerak. Emelens, Sandia, dan Corvino menatapnya. Sebuah bayangan turun, berlutut di samping Foras. Aku, Edgar, menawarkan pedang dan helmku padamu. Foras tersenyum kecil. Aku terkejut kamu orang kedua Edgar. Saya hanya menjalani hidup saya dengan cara saya. Ucap Edgar. Dari semua kelil, kedua veteran itu bergabung dengan perjuangan Felid. 3 tersisa. Corvino berbicara dan berlutut di depan Felid, melihat bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Foras dan Edgar. Dia akan melompati kapal. Itu luar biasa, Tuan Felid. Aku, Corvino, menawarkan pedang dan helmku padamu. Anggota yang tersisa, Emelens dan Sandia, saling memandang. Mereka punya motif sendiri, dan mereka berdua tahu itu. Mahkota pelangi telah lenyap, tapi sekarang mereka memiliki jalan baru. Mereka yakin akan mendapatkan sesuatu melalui itu. Keduanya mengangguk satu sama lain dan berlutut bersumpah setia di depan Felid. Lanjutan cerita kiat pemulihan negara berutang ala Pangeran Jenius dari novel volume 6, chapter 5 judul, Di Akhir Pelangi. Di kabin kaptennya, Legul menerima laporan bawahannya bahwa pasukan Felid datang menyerang, dengan mata tertutup dan perlahan bangkit. Dia meninggalkan ruangan untuk melangkah ke dek. Udara asin membelai pipinya. Ada sedikit awan di langit, tapi cuaca cerah. 45-50. Mereka memiliki kira-kira 50 kapal. Semua galai. Pemenang dalam pertempuran ini akan menguasai Kepulauan Patura.
Satu armada akan mencapai kemuliaan, dan yang lainnya akan mati. Seperti Rodolphe, Felid mendekati inti kapal layar Legul dengan seluruh armada Galai. Felid pasti berpikir bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk menang jika dia menunggu lebih lama lagi. 65 kapal mulai bergerak, bersatu. Felid melihat mereka dari atas kapal andalannya, secara naluriah, gemetar. Apakah Anda gugup, Tuan Felid? Apis bertanya di sampingnya. Felid mengangguk. Lebih dari 100 kapal akan bertabrakan satu sama lain dalam satu pertempuran yang menentukan. Pertempuran dalam skala seperti itu belum pernah ada dalam sejarah Patura. Yang diinginkan Felid hanyalah agar pemerintahannya damai, namun dia membuat nama untuk dirinya sendiri dalam buku-buku sejarah. Sepertinya hidup sering tidak berjalan sesuai rencana, katanya. Legul dibombardir dengan laporan setiap armada mengibarkan bendera mara bahaya. Hampir semua dari mereka melaporkan bahwa mereka didorong mundur. Namun, dia sama sekali tidak terganggu. Mereka bahkan belum kehilangan 10 kapal. Ini karena pasukan Legul difokuskan untuk menjaga jarak aman dari musuh, menghindari serangan, dan tetap bertahan. Jika 100 kapal berkumpul bersama, mereka akhirnya tidak bisa bergerak. Laut akan menjadi kekacauan yang padat dan untuk sementara waktu berubah menjadi gergaji ukir kapal. Jika itu terjadi, pasukan akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan bahkan Legul tidak akan bisa membedakan kemana arah pertempuran itu. Ketika Legul memerintahkan kapalnya untuk menjaga jarak, dia memberikan satu perintah lagi, pergi ke selatan. Berpura-pura mereka melakukannya untuk menghindari serangan musuh. Legul telah memperhatikan cuaca dan arah angin sebelum pertempuran dimulai. Bagaimanapun, Legul berencana menggunakan angin dan ombak sebagai keuntungannya dalam perang ini. Sesuatu sedang dibawa oleh angin selatan. Awan gelap dan tebal bergulung masuk. Persis seperti saat dia mengalahkan Alois, badai naga akan terjadi di tengah pertempuran. Kamu kalah, Felid, ucap Legul. Badai musiman tiba di medan perang angkatan laut. Gelombang pertempuran berubah dalam sekejap. Badai naga menghasilkan hujan lebat yang deras, dan angin kencang menyebabkan gelombang yang dahsyat dan menerjang. Namun kapal Legul bukanlah satu-satunya yang dapat bergerak melewati badai, armada pengikutnya telah membalikkannya untuk keuntungan mereka. Aneh, pikir Legul, badai telah memberinya keuntungan. Itu sudah menjadi bagian dari rencananya. Tanggapan lawannya, bagaimanapun, jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Musuh tampaknya tidak goyah, terus-menerus mencuatnya. Seolah-olah pasukan Felid telah mengetahui bahwa badai akan datang selama ini. Ini mustahil. Tidak mungkin musuh memiliki seseorang yang bisa membaca angin dengan baik. Harusnya kapal Felid ditelan angin dan dirugikan. Felid sendiri memang berencana untuk mengalahkan Legul setelah badai dapat dilalui. Dan setelah badai itu sekarang berakhir, pasukan Felid mulai untuk melancarkan serangan sekali lagi. Badai naga kali ini merupakan badai khusus yang berlangsung selama beberapa dekade sekali. Referensi badai ini ditemukan oleh Wayne di perpustakaan, dan Legul tidak mempunyai pengetahuan tentang ini karena dia telah diusir dari Patura. Tuan Legul, armada musuh bersiap untuk menyerang, kata bawahan Legul. Sekarang badai telah mereda, galai-galai itu bergerak menuju setiap armadanya. Sesaat Legul tidak mengerti apa yang terjadi. Namun melihat pasukannya berada di posisi yang tidak menguntungkan, Legul langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kirimkan bendera sinyal. Semua kapal harus mundur dari daerah itu. Kita harus mundur. Cabut dayungnya. Kita akan bersembunyi di pulau-pulau kecil di belakang kita dan, sebelum Legul menyelesaikan perintahnya tiba-tiba anak buahnya memberikan laporan. Tuan Legul, teriak salah satu bawahan. Ada apa sekarang? Legul menoleh ke pria itu dan melihat dia melihat ke belakang mereka. Legul menatap ke arah laut. Di hamparan lautan, 5 kapal berlambang Natra berlayar masuk seolah-olah menghalangi mereka. Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu pergi kemana-mana, ucap Wayne. 5 kapal berlayar di laut. Dari atas kapal,
Wayne tersenyum lancang dan menatap armada Legul. 5 kapal di bawah komando Wayne telah bergerak secara terpisah dari armada utama sejak sebelum dimulainya pertempuran. Armada Wayne diam-diam ditempatkan di dalam area tersebut untuk mencegah Legul dan pasukannya melarikan diri. Badai naga selalu bertiup dari selatan ke utara. Artinya musuh akan mencoba menyudutkan kita di medan perang sehingga kita terkena badai terlebih dahulu. Jika itu yang akan terjadi, kita hanya perlu memprediksi kapan itu akan menghantam kita. Wayne membuatnya terdengar sangat mudah. Tetapi Ninim tahu itu tidak sesederhana itu. Kelima kapal itu hanya memuat sedikit sekali pelaut yang tidak memiliki pengalaman perang. Wayne telah menginstruksikan mereka untuk melarikan diri jika kapal musuh mendekat. Mereka ada di sana hanya untuk memblokade pasukan Legul yang akan melarikan diri. Tenang, itu hanya taktik menakut-nakuti. Legul memanggil bawahannya yang panik. Jika ini adalah kapal perang, mereka akan memobilisasi mereka lebih cepat. Itu hanya kapal layar. Kita tidak akan kesulitan melewati mereka. Para kru menjadi tenang, tetapi suaranya hanya sampai ke kapal yang dia naiki. Armada lain menjadi bingung melihat musuh tiba-tiba di belakang mereka, gagal pulih, dan Khalil memanfaatkan setiap kesalahan dalam pertahanan mereka. Namun tiba-tiba dari arah belakang kapal Velid mendekat dan menabrak kapal Legul. Galai Velid menabrak sisi kapal layar Legul. Dengan cepat menentukan ini menjadi masalahnya, Velid berbalik dan memanggil krunya. Lempar kait bergulat. Kami akan mengikatkan diri ke perahu mereka dan pergi ke sampingnya. Para pelaut melemparkan kail ke sisi kapal Legul. Kru musuh mencoba memotong tali dan melepaskannya, tetapi serangan gencar itu begitu hebat sehingga membuat gerakan mereka lamban. Kedua kapal itu berakhir berdampingan. Semua orang, hunus pedangmu. Velid berteriak, naik ke kapal musuh, perintahnya. Orang-orang itu menarik senjata mereka, berlari melintasi geladak dan naik ke kapal lawan. Apis, tetap di sini dan kendalikan situasi di sini, tunggu, Tuan Velid. Apis tertinggal, bingung, saat Velid melompat ke kapal Legul. Di mana dia? Velid mendengus. Para pelaut sudah mulai berkelahi di sekitarnya, pedang bertabrakan dengan pedang. Velid mendengarkan suara-suara itu saat dia pergi mencari targetnya, aku di sini. Begitu Velid berbalik ke arah suara itu, pedang menyerempet ujung hidungnya. Itu hebat, Velid. Aku tidak percaya keberuntunganmu berhasil membuat kapalku terpojok. Apakah Anda naik ke kapal saya untuk mencoba menangkap saya di sini? Itu adalah ide yang luar biasa. Legul menggebrak geladak. Meskipun kapal bergoyang, pijakannya kokoh, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Velid. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Kedua bilah itu bentrok, percikan api melesat dari gesekan. Kamu akan mati di sini. Legul tersenyum mencemooh. Tidakkah kamu pikir kamu yang menyedihkan? Apakah Anda benar-benar yakin bisa lari dari Khalil? Anda masih menolak untuk menyerah? Ucap Velid terengah-engah. Legul menjawab dengan bangga. Kamu pikir kita bisa mengakhiri semuanya di sini? Bahwa kebencianku akan hilang begitu saja? Saya akan terus kembali dan kemudian Patura dan mahkota pelangi akan menjadi milikku. Velid sepertinya berduka atas perkataan Legul. Dia membuka mulutnya, tidak mengatakan apa-apa dan kemudian menutupnya. Saudaraku, ada satu hal yang perlu kukatakan padamu. Apa? Aku sudah menghancurkan mahkota pelangi berkeping-keping. Legul berhenti bergerak. Mereka bisa mendengar pertempuran berlanjut di sekitar mereka, tetapi keduanya saling memandang seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang di dunia. Apa katamu? Tanya Legul. Mengapa mahkota pelangi bisa retak? Itu diturunkan oleh para dewa. Ini bukan. Itu hanya cangkang biasa. Selain itu, tidak ada lagi yang membutuhkannya. Tolong buka matamu. Diam, diam, diam. Saya sudah cukup. Berbicara denganmu hanya membuang-buang waktuku. Yang harus saya lakukan adalah membunuh kalian semua dan merebut mahkota pelangi. Legul menyiapkan pedangnya. Tidak ada yang lebih mengerikan dari situasi ini.
Felix bisa merasakan kemarahan mematikan yang memancar dari tubuhnya. Kata-kata tidak lagi sampai pada saudaranya. Felix menguatkan dirinya, menstabilkan pedangnya. Keduanya meluncurkan serangan mereka masing-masing dari geladak secara bersamaan. Dua bayangan manusia, dua pedang, bergerak lebih cepat dari angin untuk mengambil kehidupan. Pedang Felix membelah tubuh Legul. Legul menatap pedang yang melewatinya dengan mata tanpa emosi. Rasanya seperti lukanya terbakar saat lengan dan kakinya kehilangan semua panas. Aku sekarat, pikirnya. Pedangnya terlepas dari tangannya. Legul Zarif tenggelam dengan kapalnya, dan dia tidak pernah bangkit dari air lagi. Pada akhirnya, pasukan Felix Zarif adalah pemenang dalam pertempuran laut yang melibatkan lebih dari 100 kapal, dan dia menangani perlawanan sisa pasukan Legul dengan bekerja berdampingan dengan Khalil. Felix Zarif mendapatkan kembali kendali atas Pulau Tengah, memerintah sebagai pemimpin Kepulauan Patura. Epilog. 2 minggu telah berlalu sejak Perang Laut Patura. Felix berada di benteng yang pernah menahannya sebagai tahanan, bukan di sel penjara, tapi di ruang komando. Yang sama digunakan kakaknya. Dia memiliki segunung pekerjaan yang disiapkan untuknya, memperbaiki hubungan masyarakat untuk mendorong orang lain selain Khalil untuk menerimanya sebagai ladu baru, menghidupkan kembali perdagangan dengan negara asing, memberi kompensasi kepada korban penjarahan yang merajalela, menekan perlawanan yang berlanjut bahkan setelah kekalahan Legul, dan hal-hal tak terhindarkan lainnya yang membuat kepalanya sakit. Ketukan terdengar di pintu. Maaf mengganggu Anda. Itu adalah Wayne. Felix tersenyum pada teman yang dia temui melalui perubahan takdir yang aneh. Ah, Wayne, apa yang bisa saya bantu? Tidak banyak. Hanya ingin memberi tahu Anda bahwa kami cukup berkemas dan siap untuk pulang, jawab Wayne. Saya harus kembali ke negara saya sendiri. Ini perjalanan yang panjang, tapi sekarang kami telah melakukan apa yang perlu kami lakukan. Begitu, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku bersumpah akan memenuhi janji kita suatu hari nanti. Terima kasih. Saya menghargainya. Bisakah Anda ikut dengan saya sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Apa itu? Felix memiringkan kepalanya dan dengan patuh mengikuti Wayne keluar ruangan. Nenek moyangmu Malaze yang membuat benteng ini, kan? Iya. Pelabuhan militer skala besar menjadi penting ketika dia menimbulkan masalah dengan negara lain. Anda bisa mengatakan bahwa, di satu sisi, itu adalah simbol persatuan. Memangnya ada apa dengan itu? Kamu akan segera tahu. Mereka menuju keluar benteng dan akhirnya sampai di halaman untuk menyimpan barang. Ninim ada di sana. Wayne menunjuk ke sumur tua yang tidak terpakai. Itu bukan untuk air minum. Felix ingat itu digali untuk air laut untuk digunakan selama kebakaran halaman. Namun, air tidak menggenang di lubang sumur, dan telah ditinggalkan sejak saat itu. Apapun yang Wayne ingin tunjukkan padanya, sepertinya itu ada di sana. Ayo pergi. Wayne menuruni sumur dengan tangga yang telah disiapkan Ninim. Felix menatapnya, dan dia memberi isyarat menyuruhnya turun. Oke, ini tidak akan terjadi apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan dia tidak mempercayai pasangan beraneka ragam itu. Felix masuk ke dalam sumur. Ada obor yang dipasang di dinding, jadi bagian dalamnya tidak gelap gulita. Ninim pasti sudah menyiapkan ini juga. Di sini, sebuah tangan muncul dari dinding. Meski hampir tak terlihat, ada jalan sempit untuk dilalui orang di dasar sumur. Apa ini? Kamu akan mengerti setelah kamu memecahkan teka-teki yang baru saja kuberikan padamu. Wayne mengambil obor dari dinding dan mulai menyusuri lorong. Pikiran Felix berpacu saat dia mengikutinya. Teka-teki itu. Apa yang ada di atas tulang punggung? Di atas tulang punggung. Saya rasa itu akan menjadi kepala. Felix sedang menggosok kepalanya saat kilatan inspirasi datang padanya. Itu tidak mungkin. Triknya adalah dengan memikirkan puncak sebagai sesuatu yang mengarah ke utara. Wayne tersenyum. Ketika tubuh baru hampir selesai, pelangi yang tertidur di mata buatan akan muncul.
Kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhur Felid, Malaze. Konon teka-teki ini akan mengarah ke lokasi harta karun terbesar Patura. Tubuh baru, mengacu pada benda angkasa bulan. Dan, penyelesaian, mengacu pada waxing dan waningnya. Ini menunjukkan aliran air pasang. Ini akan menjadi bulan purnama malam ini, yang berarti air laut surut. Sekarang Felid memikirkannya, dinding dan lantai lorong itu basah. Seolah-olah mereka baru saja diisi dengan air. Mata buatan. Mata ada di kepala. Dan kepalanya ada di atas tulang punggung. Dengan kata lain, Kepulauan Patura terletak di atas dari tulang punggung raksasa, yang memotong benua utama menjadi timur dan barat. Jantung Felid berdegup kencang 1 mil per menit. Benarkah itu? Benarkah di sini? Dan, mata tiruan, menunjuk ke sebuah benda buatan, yang terletak persis di tempat mata itu berada di kepala. Seperti benteng ini, misalnya. Malaze telah memerintahkan pembangunan pelabuhan militer. Jika ada alasan lain untuk pembuatannya. Jika benteng di atas dimaksudkan untuk menutupi apa yang terkubur di bawah. Di sini, tujuan mereka memenuhi visi Felid. Sebuah ruangan penuh dari lantai ke langit-langit dengan endapan batu permata yang berkedip di bawah cahaya obor. Aku tidak bisa mempercayainya. Legul, apa yang sangat kamu inginkan ada di sini sepanjang waktu. Kerang bergerak di dalam air. Cangkangnya bersinar dengan warna pelangi. Mungkin Malaze telah membawa dan memelihara kerang muda di sini, atau mungkin mereka telah menemukan jalan masuk dan hidup dengan damai di ruangan ini tanpa predator alami. Felid tidak tahu jawabannya, tapi sepertinya itu tidak penting. Apa yang akan kamu lakukan? Wayne mengambil salah satu kerang di kakinya, dan kerang itu menutup dengan sendirinya. Dia mendorongnya dengan jarinya. Anda berada dalam perjuangan pasca perang untuk mendapatkan dominasi, bukan? Dengan ini, kekuatan itu bisa menjadi milikmu. Wayne benar. Jika Felid memiliki mahkota pelangi, membuat orang mengikutinya akan mudah. Faktanya, itu akan sangat mudah. Namun, aku tidak menjadi ladu untuk mengambil jalan keluar yang mudah. Itulah jawaban Felid. Aku tahu aku sudah meminta banyak darimu, tapi aku punya satu permintaan lagi, kata Felid. Kamu ingin aku diam tentang tempat ini, kan? Tentu. Bagaimanapun, Patura bukanlah negara saya. Terima kasih. Dia membungkuk. Mari kita tutup tempat ini sehingga baik aku maupun siapapun tidak bisa mendapatkan mahkota pelangi. Jika hati saya goyah, saya yakin saya akan mencoba untuk menarik kembali kekuatannya. Wayne tidak mengatakan apa-apa. Pekerjaannya sekarang selesai, dia mengangguk puas dan berbalik. Baiklah, haruskah kita kembali? Di belakangnya, Felid berteriak, harap tunggu, Wayne. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Sekarang adalah waktu yang tepat. Apa itu? Apakah kamu sengaja mematahkan mahkota pelangi? Itu semua hanya kecelakaan. Pada saat itu, dia sangat yakin. Tetapi Felid mendapati dirinya bertanya-tanya apakah itu benar-benar kebetulan. Wayne hanya bisa mengelak bahwa itu benar-benar sebuah kebetulan. Felid terkekeh. Tidak apa-apa. Ayo kembali. Masih banyak yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, Wayne berangkat ke Natra. Sejak saat itu, Kerajaan Natra dan Kepulauan Patura akan menikmati persahabatan panjang yang berlangsung selama beberapa generasi. Hanya sejarawan masa depan yang tahu berapa lama ikatan mereka bertahan dan seberapa dalam hubungan mereka. Di tempat lain, di kerajaan Van Helio Stel bertemu dengan Count Melia. Stel menjelaskan bahwa Felid Zarif telah sepenuhnya merebut kekuasaan. Sepertinya dia berhubungan baik dengan Khalil, jadi butuh waktu untuk memisahkan mereka. Stel melanjutkan, dari kesan utusan saya, dia berencana untuk mengikuti jejak pendahulunya dan tetap netral dalam hubungan antara wilayah timur dan barat di daratan. Kerajaan Van Helio, tempat tinggal Steel, telah menyusun skema untuk memenangkan Kepulauan Patura dengan mendukung Legul dan mengangkat senjata melawan negara-negara lawan. Satu-satunya masalah adalah bahwa Legul telah dikalahkan dan bantuan Van Helio tidak menghasilkan apa-apa. Ini mengganggu,
kata Kalpmilia sambil mendesah sedih. Natra di utara, Mealtar di tengah, Patura di selatan. 3 negara yang menopang jalan utama yang menghubungkan timur dan barat. Kekacauan tidak akan pernah menyebar dengan kondisi seperti ini. Tambahnya, Steel mengangguk. Natra telah menunjukkan kemajuan yang sangat besar. Bahkan Raja Gruyere mengakui Pangeran Wayne sangat kuat. Ya, saya sedang mengembangkan sejumlah rencana, beberapa di antaranya melibatkan bangsa itu. Namun, Pangeran Wayne sangat tanggap, jadi saya penasaran berapa banyak yang akan dia hancurkan. Itu menjengkelkan. Dalam kegelapan, kedua monster itu menabur benih tragedi. Tidak ada yang tahu kapan bunga hitam itu akan mekar. Selang beberapa lama setelah semua perjalanan panjang, Wayne kembali ke Natra. Berada di ruang kerja Wayne, Valanya sedang duduk di pangkuan Wayne. Wayne bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Valanya? Jangan pedulikan aku. Saya hanya duduk di sini." Valanya tampak jengkel karena dia tidak diikut-sertakan dalam perjalanan jauh. Sebagai kakak laki-lakinya, Wayne harus menunjukkan perilaku terbaiknya. "Jadi, Wayne, bagaimana perjalananmu?" "Hah, ya, itu cukup menarik." "Ya, mengapa kita berdua tidak melakukan perjalanan lain kali?" Wayne berseru untuk menenangkannya, tapi Valanya menatapnya dengan curiga. Valanya yang lebih muda mungkin akan tertipu pada janji manis Wayne. Dia menduga ini berbicara tentang kedewasaannya. Ngomong-ngomong, dia tahu dia bertambah berat. "Wayne, apakah kamu baru saja memikirkan sesuatu yang sangat tidak sopan?" "Tidak, aku selalu kakakmu yang sempurna." Kemudian Valanya menanyakan bagaimana perjalanan Wayne ke Patura, dan Wayne pun menceritakan semuanya kepada adik tersayangnya. Seperti yang diharapkan, butuh waktu lama untuk menceritakan semuanya. Wayne akhirnya punya waktu untuk bersantai, jadi dia senang bisa menghabiskannya dengan adik perempuannya. Ketukan terdengar di pintu kantor. "Maafkan saya, Yang Mulia." Nining memberi Wayne surat. "Kami baru saja menerima kabar dari mata-mata kami di Kekaisaran. Aku punya firasat buruk tentang ini." Ucap Wayne, "Sama," sela Valanya. Jika itu tentang Kekaisaran, dia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Wayne membuka surat itu. Valanya mengintip isinya. Rahangnya mengendur karena terkejut. "Mereka mengadakan upacara penobatan di Kekaisaran?"